senantiasa hidup tabah. Rasul Paulus pernah katakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh karena beratnya tekanan. Oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu ditulisnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 ayat 6 sampai 7. Percaya itu seperti cinta. Orang lebih mudah jatuh cinta atau mencinta daripada tetap mencinta. Demikian juga sesusah-susahnya percaya. Orang masih lebih mudah untuk percaya daripada tetap percaya, apalagi untuk percaya selamanya. Sebagai orang Kristen pun kita mengalaminya. Lebih mudah bagi kita untuk percaya Yesus daripada tetap percaya Yesus. Teristimewa ketika kekuatan tubuh kita itu makin berkurang, makin merosot. Entah karena sakit penyakit atau karena usia yang makin tua. Apalagi setelah kita berdoa tiada henti, berusaha berobat sana sini, tapi kok kekuatan tubuh kita tetap berkurang, makin merosot, tak kunjung pulih. Ya, dalam keadaan seperti itu, betapa susahnya kita untuk tetap percaya kepada Yesus dan kepada pertolongannya. Tidak terkecuali Paulus sebagai rasul sekalipun, ia mengalami hal yang sama. Kekuatan tubuhnya terus merosot dari waktu ke waktu karena sakit penyakit dan karena usianya. Tapi biarpun susah, Rasul Paulus tetap masih bisa berkata, hati kami senantiasa tabah, yang artinya tetap percaya dan berani hadapi kesusahan. Mengapa hatinya bisa senantiasa tabah? Bagaimana caranya agar hati kita pun bisa senantiasa tabah seperti halnya Rasul Paulus? Menurut Paulus, ini alasan mengapa hatinya jadi bisa senantiasa tabah. Alasan yang pertama, Paulus tabah, tetap percaya dan berani hadapi kesusahan karena fokus hidupnya kepada masa depan, bukan kepada masa kini. Seperti kata Paulus, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, artinya masa kini, melainkan yang tidak kelihatan, artinya masa depan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Fokus iman dan harapan Paulus bukan kepada yang ada sekarang ini, yang kelihatan, yang fana, yaitu tempat kediaman surgawi, yang kekuatannya bisa terus berkurang, merosot, dan berakhir. Sebaliknya, fokus iman dan harapannya adalah kepada apa yang ada di depan, yang tidak kelihatan, yang kekal, yaitu tempat kediaman surgawi, yang kemuliaannya melebihi segala-galanya, termasuk melebihi segala penderitaan sekarang ini. Paulus amat meyakini kepastian masa depan kekal penuh kemuliaan itu. Dia juga amat meyakini bahwa proses penggenapannya sudah dimulai sekarang ini, bukan baru dimulai nanti di masa depan. Ketika kita merasa kekuatan tubuh kita makin berkurang dan makin merosot, pada saat yang sama, kata Rasul Paulus, kita bisa merasakan kekuatan rohani kita makin bertambah, makin kuat setiap hari. Seperti kata Rasul Paulus, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui, makin tambah, makin kuat dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah adalah bagian dari hidup sementara fana sekarang ini, sedangkan manusia batinnya itu bagian dari hidup kekal yang akan datang. Ya, karena fokus hidupnya kepada masa depan yang kekal mulia, bukan kepada masa kini yang sementara fana. Dalam segala kesusahannya, Paulus tetap bisa berkata, hati kami senantiasa tabah, tetap percaya, berani hadapi kesusahan. Alasan kedua, Paulus tabah, tetap percaya dan berani hadapi kesusahan karena kebangkitan Yesus jadi pusat pemberitaan dan hidupnya. Bagi Paulus, tidak pernah ada masa depan kekal mulia tanpa kebangkitan Yesus. Sebaliknya, masa depan kekal mulia itu hanya bisa ada karena
kebangkitan Yesus. Seperti kata Paulus, kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Tanpa kebangkitan Yesus, ketabahan, kepercayaan, keberanian untuk hadapi kesusahan akan sia-sia. Tidak ada artinya. Tapi karena kebangkitan Yesus, ketabahan, kepercayaan, dan keberanian untuk hadapi kesusahan, jadi nggak pernah sia-sia. Sungguh-sungguh berarti. Seperti kata Paulus tadi, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tapi syukurlah, yang benar, Yesus telah dibangkitkan sehingga hidup kebangkitan setiap orang Kristen sepasti hidup kebangkitan Yesus. Seperti Paulus pastikan, yang benar, Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Semua orang percaya akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Itu sebabnya mengapa kebangkitan Yesus jadi pusat pemberitaan dan hidup Paulus dalam segala keadaan, termasuk ketika kekuatan tubuhnya makin berkurang dan makin merosot. Apakah kita akan atau sedang mengalami kekuatan tubuh kita makin berkurang dan makin merosot? Oh, biarlah kita belajar seperti Paulus, hidup berfokus kepada masa depan yang kekal mulia, bukan kepada masa kini yang sementara fana. Hidup berpusat kepada Kristus yang awali kebangkitan setiap orang percaya kepadanya, supaya kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita tetap bisa berkata seperti Paulus berkata, hati saya senantiasa tabah, tetap percaya dan berani hadapi kesusahan apapun sekarang ini.